harganya 2 juta lebih dikit. Ini dia support di 1080 ya, 1080. Ini inputnya kita coba ini lihat. Inputnya pakai kamera mirrorless. Ini review singkat Femic 2 input HDMI. Jadi inputnya itu di sini PCA ini, coba yang ini sama yang di sini. Yang di sini tuh sebenarnya VGA outnya, soket VGA, cuman kita rubah HDMI out jadi in. Sedangkan innya untuk LCD ini. Jadi untuk cara tampilan udah keren, bagus, rapi. Dan kita coba ini pakai wireless, teman-teman, pakai wireless box yang paling murah itu. Harganya 2 juta lebih dikit. Ini dia support di 1080 ya, 1080. Ini inputnya kita coba ini lihat. Inputnya pakai kamera mirrorless HDMI, tak bikin P ya, 1080p. Ini wirelessnya itu bisa sampai 200 meter tertulis di ininya ya, manual booknya. Cuman ya konon katanya sekitar 100 meter lebih dikit. Gambarnya cukup bagus, kualitasnya HD, tapi yang dipermasalahkan biasanya adalah kurang smooth atau kurang lembut hasilnya dibanding dengan wireless yang 5 juta ke atas ya, yang 7 jutaan itu. Tapi untuk model insert udah cukup. Model insert ini sudah masuk Femic ya. Kalau langsung ke monitor lebih bagus. Ini kalau saya gerak-gerakkan kaki kayak gini, masih toleransi kalau ini untuk kamera insert, untuk kamera ngambil gambar insertan ya, itu udah cukup bagus. Dengan misalkan ada project yang 2 jutaan lah, cukup lah, tidak begitu ngisin-ngisin nih. Nah, ini 2 input kita sudah coba hampir 3 jaman tadi untuk tulisan jalan. Kinerjanya 18-17%. Ini pesanan salah satu SMP. Jadi SMP ini kebutuhannya untuk pengambilan acara-acara yang sederhana, misalnya ada rapat, live streaming ya, terus ada upacara, dengan 2 kamera kan udah cukup ya. Kita kasih capture 2, yang satu Escape 324 yang model baru itu yang bisa 4K. Lalu kita kasih juga HDMI capture, tapi kita udah modif, dan HDMI capture ini lebih bagus dibanding yang ini. Kita punya ada beberapa macam, ini NJK, lalu 4K HDMI video capture, lalu ada lagi satu lagi di bawah ya. Kita coba-coba kualitas yang hampir kualitas sama ya ini. Coba kita compare ya, kita masukkan video yang USB sama yang capture HDMI. Bentar, kita pause dulu, kita masukkan dulu kabelnya. Escape 324 capture PCA itu udah ada loopnya. Jadi input output ada. Jadi outputnya kita masukkan lagi ke input dari capture USB ini, hampir nggak ada bedanya ya warnanya. Kontrasnya juga hampir sama. Yang ini pakai PCA, yang ini pakai USB. Selisih dikit. Selisihnya di warna hitam. Jadi kontrasnya hitamnya lebih pekat di yang PCA. Ini hampir sama. Tapi kalau dipakai yang ini jauh. Jadi memang kita harus compare ya. Kita harus coba-coba capture card yang 2 merek itu yang kualitasnya hampir sama, supaya tidak begitu kontras ya gambarnya, tidak begitu berbeda. Ini kita masih menggunakan wireless ini ya. Wireless ini sebagai inputnya. Kayak ginilah hasilnya.
tidak semulus capture yang harganya 6-7 jutaan ya. Ini masih ada kurang semutnya. Ya mungkin 95% lah, tapi untuk harga 2 jutaan saya kira nutupin kekurangannya. Nutupin kekurangannya. Ini kalau kita coba pakai full screen ini nambah berapa persen dia? Oh, nambah 2%-an saja. Nah, ini bisa ditampilkan di proyektor nanti hasilnya kayak gini. Ini LCD saya rusak ini Samsung. Dan saya ngerekam ini pakai Handycam CX40 berapa ini? Coba saya putar dulu, saya lihat. CX405. Handycam murah dari Sony. Karena HP saya kemarin rusak, jadi terpaksa pakai Handycam yang murah-murah aja untuk review. Walaupun nggak begitu kencang ini gambarnya, nggak begitu jelas, tapi ya yang paling nggak ada laporan visual yang harus saya videokan. Ini sudah kita combine di keyboard kamera 1, 2. Ini 1, 2. Bedanya kayak gini. Ini bedanya gini. Ini yang pakai PCA, ini yang USB. Nah, kalau saya lihat dari cahaya yang berimbas di sini, kan ada cahaya dari atas ini kelihatan banget. Nah, hitamnya pekatnya di yang PCA, yang HDMI agak sedikit. Tapi nggak apa-apa, ini udah cukup bagus, layak sekali untuk SMP yang memang membutuhkan video 2 input dengan dana segitu dan bisa live streaming dengan simple dan cukup cepat ya. Karena kayak gini kan tinggal neteng, nancep listrik, nancep internet, nancep kamera saja, kamera 2 input sudah bisa langsung live streaming. Sangat ringkas dibanding kita harus gotong-gotong CPU, ngasih monitor, ngasih capture dan lain-lain. Wah, agak ribet sekali. Oke, teman-teman bisa nyoba kayak gini. Yang sebelah sini tidak ada power supply-nya, karena power supply-nya yang model ini spesialnya ini kita tarik di bawah. Jadi kabelnya ditaruh di bawah kayak gini. Tinggal nancep di bawahnya. Dan kipas ini dia akan nyala terus ketika listrik nancep, karena yang fan yang ini kita jadikan satu sama power dari LCD-nya ini. Jadi LCD-nya butuh power 12 volt. Nah, 12 volt ini kita sambungkan di kipas yang satu ini biar kinerja dari power supply komputer lebih enak ya, karena nggak kemakan kipas banyak. Dan ketika komputer mati, dia tetap nyala untuk memanasi dirinya sendiri. Ini kita kasih yang 12 cm yang ini, yang gede. Jadi cukup untuk membuang panas di dalamnya. Oke, ini siap kirim. Jadi nanti kita akan kasih linknya ini untuk yang pesan, supaya segera dieksekusi dan segera kita kirim di kotanya. Kawan-kawan, semoga bisa membantu, bisa bermanfaat video ini. Kawan-kawan yang mau rakit sendiri silahkan rakit. Kalau yang nggak mau ribet, boleh pesan ke kita dengan budget yang mungkin kita sesuaikan dengan anggaran dari teman-teman semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam DIY banget.